Perkenalkan, saya Medina Dwi Putri dengan NIM D1B1200057 dari Prodi S1 Farmasi Universitas Megareski. Di sini saya akan menjelaskan tentang obat. Apa itu obat? Obat bisa didefinisikan secara singkat, yaitu obat adalah zat kimia yang dapat menyembuhkan suatu penyakit dan bisa menjadi racun apabila dikonsumsi secara berlebihan atau overdosis. Efek samping yang paling berbahaya dari overdosis tersebut adalah meninggal dunia. Atau obat juga bisa didefinisikan dengan obat adalah zat kimia alami ataupun sintetis selain makanan yang mempunyai pengaruh atau dapat menimbulkan efek pada organisme hidup, baik efek psikologis, fisiologis, maupun biokimia. Tadi saya mengatakan obat itu alami ataupun sintetis. Alami di sini adalah obat dari bahan alam seperti ekstrak dari tumbuhan yang kita kenal dengan obat herbal. Dan obat sintetis adalah obat yang dihasilkan dari serangkaian reaksi kimia yang dilakukan di pabrik bahan baku obat. Contoh yang paling sederhana dari obat sintetis adalah parasetamol. Parasetamol tidak lagi didapatkan dari bahan alam, tetapi dapat diproduksi dengan mereaksikan dua senyawa kimia atau lebih sehingga menghasilkan parasetamol. Sehingga parasetamol ini akan sangat mudah dihasilkan dan dapat diproduksi dalam jumlah besar. Selain diperoleh dari bahan alam ataupun sintetis, obat sekarang bahkan diproduksi dengan cara semi-sintetis dengan memanfaatkan mikroorganisme untuk menghasilkan senyawa kimia dan kemudian dilakukan pemurnian dan pemisahan dari bahan-bahan lainnya, maka obat tersebut bisa dihasilkan. Contoh yang paling sederhana adalah insulin. Insulin dibuat dengan memanfaatkan organisme dengan menggunakan teknik rekombinan DNA. Sehingga insulin yang dihasilkan saat ini bukan lagi insulin yang berasal dari hewan seperti babi atau sapi. Nah, bagaimana dengan tujuan penggunaan obat? Apakah obat tersebut hanya ditujukan untuk menyembuhkan penyakit? Ternyata tidak. Obat digunakan dengan berbagai macam tujuan. Di antaranya adalah kuratif, untuk mengobati penyakit itu sendiri. Kemudian ada preventif, dengan tujuan untuk mencegah seseorang yang dalam keadaan sehat untuk menderita suatu penyakit tertentu. Tujuan penggunaan obat yang lainnya adalah untuk tujuan promotif, yaitu meningkatkan kesehatan seseorang, rehabilitatif, memperbaiki fungsi tubuh seseorang setelah mengalami sakit, dan yang terakhir adalah untuk tujuan diagnosis atau kontrasepsi. Secara umum, obat digunakan secara kuratif, yaitu untuk menyembuhkan seseorang dari suatu penyakit atau gejala tertentu atau sumber penyakit tertentu. Contohnya, jika seseorang penderita TBC meminum antibiotik bertujuan untuk membunuh bakteri penyebab bakteri tersebut. Tujuan lainnya adalah untuk terapi simptomatis, yaitu obat digunakan hanya untuk menghilangkan gejala penyakit dan bukan menghilangkan penyebab penyakit. Contohnya adalah demam, pusing, sakit kepala, mual, dan muntah-muntah yang disebabkan karena penyakit tertentu. Kemudian terapi preventif. Preventif dapat diartikan sebagai pencegahan, mencegah seseorang yang sehat untuk mengalami penyakit tertentu. Contohnya adalah yang sedang marak sekarang, yaitu penyakit karena virus corona. Seseorang nantinya akan terhindar dari infeksi virus corona ketika dia telah diberikan vaksin virus corona. Kemudian
Ada obat yang digunakan untuk penegakan diagnosa. Yang menggunakan ini adalah dokter. Salah satu contoh obat yang digunakan untuk penegakan diagnosa adalah diatrizoat. Untuk mendiagnosa seseorang apakah mengalami penyakit ginjal dan saluran kencing, obat ini dilarutkan dan dimasukkan ke dalam kateter dan disuntikkan melalui saluran urin. Sekarang mari kita lanjutkan dengan asal atau sumber obat. Dari manakah obat itu berasal? Obat-obatan bisa berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, mikroorganisme, sintesis kimiawi, dan produk bioteknologi. Yang paling banyak adalah dari tumbuhan, khususnya obat tradisional dan herbal. Dulunya ada obat yang berasal dari hewan. Di setiap pabrik farmasi yang ingin membuat obat tersebut harus mengorbankan hewan. Contohnya adalah insulin. Insulin itu dulunya diproduksi dari pankreas babi, juga dapat diproduksi dari pankreas sapi. Jadi bisa teman-teman bayangkan berapa banyak babi dan sapi yang habis untuk menghasilkan insulin. Tapi sekarang tidak lagi karena insulin itu telah diproduksi secara bioteknologi dengan memanfaatkan mikroorganisme dan kemudian melakukan beberapa teknik pemisahan, pemurnian, maka insulin sekarang telah dapat diproduksi dengan teknik bioteknologi. Beberapa obat-obatan saat ini berasal dari mineral. Contohnya adalah karbon aktif untuk pengobatan diare. Mungkin teman-teman pernah mengalami diare dan meminum obat yang warnanya hitam. Itu adalah karbon atau mineral yang berasal dari arang kelapa atau arang-arang lain. Selanjutnya, obat juga bisa berasal dari mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan virus. Vaksin corona yang sedang dikembangkan saat ini berasal dari virus. Para peneliti saat ini sedang meneliti tentang genom dari virus. Bahan apa saja yang bisa memicu respon imun manusia sedang dipelajari sehingga suatu saat nanti bisa dijadikan vaksin. Contoh sumber obat yang berasal dari mikroorganisme pada umumnya adalah antibiotik. Seperti yang kita ketahui, bakteri dapat mempertahankan diri dari predatornya dengan menghasilkan suatu senyawa kimia yang disebut dengan metabolis sekunder. Metabolis sekunder yang dihasilkan bakteri ini dipelajari lebih lanjut oleh peneliti, seperti apa struktur kimianya, dan kemudian dicoba untuk disintesis melalui reaksi kimiawi, dan apabila berhasil, maka antibiotik tidak pernah lagi diambil dari mikroorganisme, tetapi diproduksi melalui sintesis kimiawi. Sumber obat yang paling banyak adalah melalui reaksi kimiawi atau proses reaksi kimia di dalam laboratorium industri bahan baku obat. Seperti aspirin, paracetamol, dan berbagai macam obat yang lain diproduksi melalui reaksi atau yang biasa disebut acetaminophen. Bahan ini diproduksi dari dua bahan utama, yaitu para-aminofenol dan asetat anhidrat, menghasilkan acetaminophen dan asam asetat. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Sekarang kita masuk ke penggolongan obat. Penggolongan obat dibagi menjadi 5, yaitu obat bebas terbatas, obat keras, obat psikotropika, dan obat penjelasan saya tentang
obat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.